Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Loh, Mas Erna, Ya? kita lupa. Di sini juga kan ada adik-adik sekolah minggu. Oh iya. Mana ya mereka? Oh ini. Halo, Mas Erna, sama Mas Eni. Halo Reina. Dan halo juga teman-teman semuanya. Teman-teman udah siap ibadah hari ini? Pasti adik-adik semua siap. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami kesehatan. Terima kasih, biarlah puji-pujian yang sebentar lagi kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan bagi adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga menjagai. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa, semua katakan Amin. Teman-teman, sekarang kita udah di tahun 2022 nih. Kalau diingat-ingat lagi, Mas Erni bersyukur banget. Selama tahun yang lalu, Tuhan sudah memimpin Mas Erni dan juga keluarga loh. Kalau Kela, Rena, Mas Erni gimana? Iya loh Su Erni, bersyukur banget. Tuhan sudah beri kesehatan dan kebutuhan yang kita perlukan. Kalau Rena gimana? Reina juga Lase Papa? bersyukur Kenapa Papa, bersyukurnya? Mama sehat. Oh hebat. Kalau bersyukur juga karena meskipun pandemik, tapi tetap bisa beribadah dan sholat juga di rumah. Itu pinter. Wah, kita bersyukur sekali ya adik-adik karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita juga percaya kalau di tahun 2022 ini Tuhan Yesus pasti selalu pelihara kita. Sama ya seperti lagu di sekolah minggu, judulnya Tuhan pelihara kita. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Bumi ini ciptaan Tuhan, langit biru karya tangannya. Semua ini pastikan hilang, tapi aku Tuhan pelihara. Walau badai yang kencang, banjir besar kan datang, gempa bumi yang hebat, aku tetap Tuhan pelihara. Cece, Sunan, besok itu kita sekolah lagi loh, Ce. Asik. Iya, Cece juga exciting banget. Cannot wait for that day. Tapi, loh, kenapa Cece sedih? Gini, Re. Tadi itu Cece kan dengar dari papa mama kalau corona Omicron udah masuk Indonesia. Takut. Gimana kalau nanti Cece tertular? Hai hai hai.
dibahas apa ini? Kok seru banget? Gini loh, Senin besok kita kan sudah masuk Oh sekolah. iya, seneng ya. Iya, kita senang banget. Tapi gimana kalau kita tertular corona? Nah, adik-adik, benar, kita pasti ada kekhawatiran dan takut. Tapi tetap harus berhati-hati dan jaga prokes, pakai masker. Lalu, Cuci tangan. juga cuci tangan. Iya langsung, tapi aku masih takut langsung. Soalnya masih ada takutnya ketularan langsung. Nah, kita memang khawatir, tapi ingat dong, ada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kita. Coba kita lihat burung di udara, tidak ada yang menjaga, tapi Tuhan pelihara. Nah, begitu juga kita, Tuhan tetap pelihara kita. Termasuk jaga kita dari virus corona ya langsung. Iya dong, tapi tetap Tuhan mau kita taat dengan memakai masker dan mencuci tangan. Nah teman-teman, seperti burung di udara yang Tuhan jaga. Dan juga bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Begitu juga dengan kita, Tuhan pelihara. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Wah, sama dong seperti yang di lagu sekolah minggu ya Lose. Iya. Liriknya itu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk. Semua bangkit berdiri ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nara. Loh, ada Kayla dan Reina. Halo Baru Lose. pulang sekolah? Iya. Oh, happy banget sih. Iya dong. Iya dong, bisa ketemu teman dan paling penting, aku hari ini bisa taat loh melakukan prokes dan percaya Tuhan menjagaku. Good Kayla. Jadi kita nggak perlu sampai takut dan khawatir lagi ya. Ingat, tetap berdoa kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Wow, pas banget loh hari ini. Firman Tuhan juga akan mengajarkan kita supaya kita bebas dari kekhawatiran. Mau dengar firman Tuhannya? Mau dong. Nah, Kalau begitu kita persiapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan burung pipit tidak menabur tapi Tuhan beri makan. burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya,
pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Halo adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Lause Yani. Lause harap nanti bulan depan pada saat awal Maret nih, kita semua yang sudah divaksin bisa bersama-sama beribadah lagi di gereja. Lause berdoa ya, supaya kalian semua diberi badan yang sehat. Yuk sebelumnya kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan masih memberikan kami badan yang sehat untuk boleh beribadah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biar Roh Kudus mau melembutkan setiap hati kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mungkin sekarang ini kita masih ada kekhawatiran atau ketakutan seperti Kayla dan Rena dengan virus corona. Mungkin nih ada yang bertanya, gimana ya Lause, kalau nanti kita benar-benar sekolah minggu atau sekolah nih misalnya, terus kita tertular, gimana Lause? Nah adik-adik, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Kayla dan Rena itu juga dialami oleh beberapa dari kalian dan mungkin anak-anak yang lain. Mungkin yang kita khawatirkan bukan hanya corona aja sih, tapi mungkin ada hal lain yang kita khawatirkan. Nah, ini mungkin kalian bertanya nih, apa sih khawatir itu Lause? Nah, seperti Kayla dan Rena yang khawatir. Khawatir itu adalah perasaan takut terhadap sesuatu hal yang sudah atau belum terjadi. Yang kadang khawatir itu membuat kita itu menjadi cemas, gelisah gitu ya. Seperti tiba-tiba nih, ketika kita takut, khawatir, nggak terasa ya, tangan kita itu jadi dingin, berkeringat semua. Nah, jantung kita mulai berdebar, dup, 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 dup. Kepala kita mulai pusing, muka kita mulai pucat. Nah, pada saat itu, kita mungkin udah mulai nggak bisa berpikir nih ya. Dan mungkin saat itu kita mulai nangis nih, karena khawatir sama takutnya. Sampai-sampai mungkin ketika kita mikir itu khawatir itu, mungkin kita nggak bisa tidur seperti anak yang digambar ini. Nah, jadi apa saja yang kalian pernah khawatirkan? Mungkin ada beberapa dari kalian bilang, Lause, aku khawatir nih ketika aku salah mengerjakan PR atau aku nggak bisa ngerjakan ulangan atau eksam atau remedi. Nah, pada saat itu kalian langsung pusing gemeter. Nah, atau mungkin nih, Lause, aku nih takut khawatir Lause ketika aku melakukan kesalahan. Nah, khawatir kalau ortu atau guru mungkin akan menghukum aku. Nah, mungkin yang lain berkata nih, Lause, aku nih takut kalau mainanku yang paling aku sayangi ini hilang. Gimana kalau aku nggak bisa mainan lagi? Apalagi coba kekhawatiran kalian. Mungkin ada yang bilang nih, aku khawatir nih aku takut kalau orang tuaku nih sakit. Gimana kalau sakit kan nggak ada yang jagain aku, nggak ada yang ngajak aku mainan. Nah, adik-adik, ternyata kekhawatiran kita bukan saja kalau tertular virus corona, tapi ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Nah,
Karena itu pada hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika kita khawatir dan takut. Yuk kita lihat bersama-sama video ketika Yesus mengajar di bukit. Nah adik-adik, ketika itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan mereka duduk di pinggir Tuhan Yesus yang sedang mengajar di bukit. Namun Tuhan melihat banyak dari mereka yang datang dengan perasaan yang khawatir. Mungkin ada beberapa dari mereka yang khawatir akan apa yang akan mereka makan besoknya, atau mungkin mereka khawatir dengan penyakit mereka. Dan Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan yang tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan janganlah kamu khawatir, bunga bakung di padang juga aku pelihara." Nah adik-adik, dari cerita di atas tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada 3 hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Yaitu apa? Tentang makanan, minuman, dan pakaian. Seperti yang kelihatan ini ya, apa yang kelihatan. Mungkin bagi kita yang kelihatan itu sering membuat kita khawatir, seperti besok ada pekerjaan sekolah, mainan, ataupun makanan. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan semuanya itu. Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu peduli loh dan care dengan kita. Dan kalau Tuhan yang peduli dan care dengan kita itu, pasti Tuhan juga akan memberi dan memelihara hidup ciptaannya, termasuk Lause dan adik-adik. Nah, Tuhan itu seperti papa mama ya, yang peduli dan care dengan kita. Pasti dong papa mama yang peduli dengan kita akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Contohnya nih, ketika pagi, ketika kita mau sekolah, pasti dong mama papa sudah menyediakan kita makanan dan menyediakan kita seragam, alat tulis yang kita butuhkan. Nah, sama seperti orang tua yang mempedulikan kita, Tuhan juga mempeduli dengan kita. Di cerita ini Tuhan Yesus memberitakan kita contoh yang baik, seperti burung pipit di padang. Ya, coba adik-adik pikir, burung pipit di padang tidak ada yang memberi makan, bukan? Tapi anehnya kenapa ya burung pipit ini masih bisa hidup? Benar, karena Tuhan yang memelihara. Nah, begitu juga dengan bunga bakung di padang. Ada merah, orange, kuning. Coba kalian pikir, apa ada orang yang menyirami bunga bakung di padang itu setiap hari? Gak ada, bukan? Tapi kenapa ya bunga bakung itu bisa hidup? Nah, karena Tuhan yang memelihara. Nah adik-adik, kalau burung pipit dan bunga bakung di padang saja Tuhan pelihara, apalagi kita, anak Tuhan yang diciptakan Tuhan, lebih berharga dari semua burung dan bunga-bunga yang ada. Pasti Tuhan juga akan memelihara kita dong. Nah adik-adik, sebagai ganti kekhawatiran, apa saja sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita agar kita nggak perlu khawatir lagi? Pertama, Tuhan mau ketika kita khawatir, kita gemeter, kita percaya bahwa Tuhan itu peduli dan care dengan kita. Care dengan masalah kita dan pasti bisa memenuhi dan memberikan apa yang kita butuhkan. Apa itu makanan, sekolah kita. Dan yang kedua, Tuhan mau kita juga mencari Tuhan terlebih dahulu. Contohnya nih, pada hari Minggu, apakah kita sudah mencari Tuhan terlebih dahulu dengan menomorsatukan Tuhan dengan beribadah atau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu?
Atau kita malah mainan dahulu dibanding kita mendengarkan firman Tuhan. Atau ketika kita khawatir, Bos mau tanya nih, apakah kita sudah mencari Tuhan dulu dengan berdoa? Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan semuanya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Nah adik-adik, dengan mencari Tuhan terlebih dahulu pada saat kalian khawatir, maka kalian akan tahu apa yang Tuhan mau kalian lakukan. Contohnya nih, ketika kalian takut kalau besok ada tes matematika nih Lose. Nah mungkin beberapa dari kalian yang khawatir kalau besok nggak bisa ngerjain gimana ya? Atau kalian mungkin mulai berencana, aku nyontek aja ya. Atau gampangnya nih, aku copy pekerjaan teman. Nah, namun ketika kalian mencari Tuhan dengan membaca firman Tuhan, maka Tuhan melalui firman-Nya akan mengingatkan kita untuk belajar dan tidak berbuat curang. Nah, maka Tuhan akan membantu kita dan mengerjakan ulangan besok dengan baik. Yuk adik-adik, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita hari ini? Apakah itu tentang pekerjaan sekolah, tidak punya teman, atau tentang mainan yang hilang, apapun itu. Maukah ketika kita khawatir dan takut, pertama kita percaya bahwa Tuhan itu peduli dan akan menjaga dan memenuhi apa yang kita perlukan. Dan yang kedua, kita mencari Tuhan terlebih dahulu dengan cara mendengarkan firman-Nya dan berdoa. Dan Tuhan akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang sekali lagi mengingatkan kami semua bahwa ketika kami khawatir, ketika kami takut, biarlah Tuhan kami boleh belajar. Kalau burung pipit, Tuhan pelihara. Bunga pakung di padang Tuhan jaga. Dan kami percaya Tuhan Allah yang peduli akan selalu menjaga dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami boleh selalu mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kami. Dengan lebih lagi belajar firman Tuhan dan mencari Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah jadi untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6a. Bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 6a. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wah, firman Tuhan ini bagus loh. Teman-teman, iya, aku juga jadi semangat menjadi anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Good Kayla dan Rena. Ingat selalu ya, Tuhan sendiri yang berkata kalau kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Wah, habis dengar firman Tuhan ini loh, Sherry jadi ingat satu lagu nih. Judulnya Fixing My Eyes on You. Nah adik-adik, biar kita sama-sama semangat menjadi anak Tuhan yang tetap mengikuti dia dalam keadaan apapun. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Sambil berdiri semua ya. Yang duduk masih duduk, ayo berdiri. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. And I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus.
adik-adik semua, untuk aktivitas hari ini kita akan mewarnai gambar burung-burung cantik. Nah, kita akan membuatnya seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas printingan untuk gambar burungnya dan untuk gambar pohonnya. Selanjutnya kita akan menggunakan lem, bisa dengan dapur tip, gunting, pensil warna, pulpen atau pensil, dan Alkitab. Pertama-tama kita akan mewarnai gambar yang sudah kita print. Setelah itu kita akan mewarnai gambar burungnya. Nah, setelah itu kita akan menggunting burung-burung yang sudah kita warnai. Setelah itu kita akan mulai ditaruhkan ke batang pohon yang sudah kita warnai. Setelah itu kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan menuliskan satu ayat dari Matius 6. Ayat ke-33. Kita akan menuliskannya. Akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi deh. Bye. Nah, adik-adik, hari ini ibadah kita sudah mau selesai. Jangan lupa memberi persembahan. Kalian bisa memasukkan ke dalam celengan atau titip papa mama di rumah ya. Oke, yuk kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kita bangkit berdiri semua, kita nyanyi bersama-sama ya. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman
Sampai jumpa minggu depan di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online.